Banjir yang melanda Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, membuat puluhan warga harus dievakuasi. Personel Satsamapta Polres Tapteng bersama Brimob Polda Sumut menyelamatkan warga dari gereja HKBP Pasir Bidang di Kelurahan Bonalumban. Petugas berhasil mengamankan 8 orang warga dalam kondisi sehat dan 1 orang warga dalam kondisi sakit dan tidak sadarkan diri. Warga yang sakit langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Pandan menggunakan kendaraan dinas Kapolres Tapteng. Sementara itu, tim Gulbenca Lanal Sibolga juga mengevakuasi 35 orang warga terdampak banjir di wilayah Tuka. Hingga saat ini kondisi air di wilayah Bonalumban dilaporkan sudah mulai surut. Namun listrik masih padam dan ditemukan sejumlah kayu terbawa arus masuk ke pemukiman warga. Saat ini personel Polres Tapanuli Tengah bersama Brimob Polda Sumut masih melaksanakan patroli dan siaga evakuasi di sekitar wilayah Tuka. Banjir bandang yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Debit air sungai yang meningkat secara drastis menyebabkan tanggul jebol hingga merendam permukiman warga seperti yang disampaikan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu di program Ayu Sore bersama rekan Ayan Ufus. Iya, jadi hujan deras kemarin tanggal 11 Februari 2026 ini, hujannya sangat deras terutama di daerah hulu ya, dari berlangsung sejak 16.30 sampai 22.30. Itu mengakibatkan dorongan air yang sangat kencang dan juga kemudian itu mengakibatkan air meluap ya, melampaui dari alur sungai gitu ya. Jadi tanggul-tanggul yang sudah kami buatkan, tanggul-tanggul darurat yang bersumber dari sedimen sungai, itu kami buatkan di pinggir-pinggir sungai tersebut sebagai tanggul pengaman. Ternyata karena itu sifatnya masih sementara, dengan air yang sangat deras tersebut kemudian tersapu kembali. Jadi air tersebut masuk ke pemukiman warga, dan di pemukiman warga itu air tersebut membentuk alur sendiri dia. Bahkan alur sungainya jadi malah kosong karena masuk ke merembes ke pemukiman warga. Jadi sedimen di sungai. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Sukriyadi Tanjung di posko pengungsian tepatnya di Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selamat malam Sukriyadi, seperti apa kondisi para korban di pengungsian? Baik, selamat malam Mbak Ziva. Kita akan jelaskan bahwa malam ini para pengungsi sedang beristirahat. Tadi kita coba untuk masuk ke dalam, tapi kita segan juga karena posisi mereka juga lelah, sempat semalam itu lari-larian untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan barang-barang. Dan tapi di posko ini sudah pemerintah dari Kabupaten Tapanuli Tengah sudah meletakkan semua yang mereka butuhkan seperti makanan, obat-obatan, dan keperluan anak untuk bayi atau, dan di dalam juga tidak hanya pengungsi, juga di dalam juga ada tim relawan dari mahasiswa dari perikanan. Dan ada dari TNI yang baru sampai dari kota yang kayaknya dari Korem dan Kodam Bukit Barisan. Dan sampai saat ini ada 6 wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah masih yang terkena banjir, yaitu di Pasir Bidang, Kecamatan Sarudi, dan juga Pondok Batu, Kelurahan Lubuk Tuko, Hutan Tabolon, Sigiring-giring, dan juga Barus. Baik, terima kasih atas laporannya Sukriyadi Tanjung dari Gor Pandan, Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Langsung roleh bang.
Puluhan kepala keluarga korban bencana hidrometeorologi di Desa Salah Sirong Jaya, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren, Aceh belum mendapatkan dana tunggu hunian yang dijanjikan pemerintah. Padahal DTH itu bisa digunakan sebagai biaya sewa atau biaya menumpang di rumah saudara. Akibatnya sejumlah warga yang masih tinggal di tenda darurat meminta pemerintah mengganti DTH dengan huntara mandiri. Terlebih jelang bulan suci Ramadan, warga mengaku khawatir jika harus berpuasa di tenda darurat yang serba kekurangan. Sebenarnya sedih juga lah. Untuk sementara harapan kami rumah huntara lah. Kenapa mengharapkan huntara, Bang? Karena menjelang bulan puasa. Diketahui Nasriadi adalah salah seorang pengungsi yang berharap mendapat huntara akibat ketidakpastian DTH. Selama ini ia bersama 6 orang anggota keluarganya terpaksa tidur berdesakan dalam satu tenda darurat. Dari Kabupaten Biren, Aceh, Musriadi iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang menerjang Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah fasilitas umum di kawasan Stadion Pakansari Bogor rusak parah. Meski tidak memakan korban jiwa, cuaca ekstrim menyebabkan kepanikan warga serta mengganggu aktivitas di sekitar kawasan Stadion Pakansari Bogor. Akibat musibah ini, atap Stadion Pakansari Bogor rusak, terutama di pintu 4, 5, dan 6. Dispora Kabupaten Bogor sedang menginventarisir kerusakan pada stadion utama serta venue olahraga lain di Kompleks Pakansari. Angin kencang yang menyertai hujan juga merobohkan banyak pepohonan dan fasilitas di area stadion. Banjir hingga seatap rumah atau setinggi 2 meter melanda Desa Cijayanti, Babakan, Madang, Sentul, Bogor. Dekat Sentul. Allah, ban ini gede banget. Astagfirullahaladzim. Ini gimana tuh nggak bisa lewat. Kampung Cicerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan, Madang dilanda banjir dengan ketinggian air yang cukup dalam bahkan hampir menyentuh atap rumah warga. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kayak gini sampai kasur semua itu. Kondisi ini membuat aktivitas warga lumpuh total. Udah mulai. Sejumlah warga terpaksa mengungsi sementara ke lokasi aman dan mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sedikitnya 68 kartu keluarga terdampak banjir. Banjir yang menerjang diduga akibat luapan Kali Cisarapati yang alami penyempitan aliran sungai.